Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mudhhiran syahran unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tahmidana wa tadarru'ana wa ta'assu'ana wa ta'awunana wa tasilana ya Allah ya Rahman Rahim. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita yang mulia Ustaz Asep Iskandar Desti Haji yang sekaligus memimpin sholat isya juga tarawih pada malam ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan memberikan ilmunya dan membimbing kita untuk terus belajar Al-Quran. Yang saya hormati juga asatidzah di Mahatul Islam, anak-anak tercinta yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini hadir dan melanjutkan i'tikaf untuk 10 hari ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti sholat tarawih, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, izinkan saya ingin menyampaikan sebuah topik yang mungkin harusnya singkat karena dalam rangka kultum ini hanya dibatasi 7 menit, yaitu bagaimana kita melihat amal Ramadan ini, ciri-cirinya apakah amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tujuan Ramadan sebagaimana telah kita berikan maksud dalam surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita dengan saum ini menjadi orang yang bertakwa. Lalu kriteria takwa yang seperti apa yang dapat kita lakukan setelah Ramadan ini? Amalan ketakwaan itu banyak sekali. Ada sholat, saum, zakat, infak, berbuat baik kepada saudara, menyambung silaturahmi. Begitu banyak amal-amal ketakwaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sepertinya ingin menegaskan bahwa dengan saum ini ingin menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Padahal kita melaksanakan sholat, melaksanakan kebaikan yang lain, membaca Al-Quran, tetapi sepertinya ini kurang menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan saum ini di bulan Ramadan supaya kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun melaksanakan saum di bulan-bulan yang lain, tetapi apa yang menjadikan kekhususan di bulan Ramadan ini? Ramadan, ulama menyebutkan berasal dari kata Ramadan yang berarti diantaranya itu membakar. Membakar bagaimana keburukan di dalam jiwa kita, membakar dosa yang ada di dalam diri dan hati kita. Ramadan menghapuskan ego kita, menghapuskan riya kita ketika amal kita ingin dilihat orang-orang lain. Ramadan menjadikan amal kita menjadi amal yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, as-saumu li wa ana ajzi. Hanya dengan saum Allah Subhanahu wa taala yang akan mengukur
dan yang akan membalas bagaimana tingkat daripada pahalanya. Maka dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membedakan daripada saumnya, nilainya dengan bulan-bulan yang lain. Saum di bulan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana besaran pahalanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim menjelaskan ketika beliau membawakan hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, bahwasanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa secara umum, ini adalah terkait dengan dosa-dosa kecil. Tentu kita semua, saya dan jamaah sekalian, disadari atau tidak, memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala setahun ke belakang. Maka dengan Ramadan ini Allah ingin menghapuskan dosa-dosa itu. Tetapi dosa yang besar, dosa terhadap sesama manusia, ini memiliki syarat lain lagi, yaitu dengan meminta maaf ataupun dengan taubatan nasuha, dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Saya mengutip daripada kitabnya Tazkiyatun Nafs, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya manakah yang lebih utama? Baju yang kotor itu diberikan parfum atau baju yang kotor itu dicuci terlebih dahulu? Mungkin kita dapat mengambil hikmah. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan jiwa kita, ingin membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita tapat. Dengan banyaknya keutamaan di bulan Ramadan ini, ada satu kesimpulan bahwa Ramadan ini lebih untuk mengutamakan daripada menghapusnya, pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa kita dari dalil-dalil yang banyak. Ini mungkin sedikit berkaitan dengan apa dan tujuannya Ramadan itu. Pada poin yang utamanya adalah, apakah Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sering kita mendengar Bapak dan Ibu sekalian, ketika ingin melaksanakan ibadah haji, orang-orang mendoakan, semoga haji dan umrah Bapak menjadi haji dan mabrur. Tapi kita tidak mendengar apakah sholat kita memohon kepada Allah menjadi sholat yang mabrur, saum kita saum yang mabrur. Bagaimanakah haji yang mabrur itu? Yang setelah kepergian, ketika dia kembali, sifat-sifat buruk dia tinggalkan, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun manusia dia tinggalkan. Amal-amal kebaikannya meningkat dan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Itu haji yang mabrur. Secara kaidah umum, ulama menyebutkan bahwasanya inna min alamatil qabulil hasanah al-hasanatu ba'da. Salah satu ciri diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau mengamalkan kebaikan yang lain. Maka dari kaidah ini setidaknya dapat kita simpulkan, ketika seseorang ini lulus dengan baik dari Ramadan, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum-saum sunnah setelahnya. Saum-saum yang dikerjakan setelah Ramadan akan dia merasa ringan, karena setelah ditempa 30 hari ini di bulan Ramadan, menjadikan di dalam dirinya suatu pendidikan yang akan menjadikannya mudah
untuk melaksanakan saum ke depannya. Yang kedua, amalan itu orang yang ciri diterima saumnya dijauhkan dari amal yang buruk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita di bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Ramadan sahur futihat abwabu jannah. Bahwasanya pintu surga dibuka lebar-lebar pada saat ini. Neraka ditutup dan setan-setan berbelenggu. Bagaimana Allah ingin memberikan penjelasan bahwasanya kesungguhan sampai makhluk yang hina, setan yang selalu menggoda kita dan menjadi jaminan akan selalu menggoda kita sampai akhir hayat kita, tapi bulan ini dia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang dihinakan yaitu neraka dia ditutup. Sehingga sifat-sifat yang ada di bulan ini adalah sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Sehingga min alamatil qubulil saum kita adalah sifat-sifat yang baik itu akan senantiasa ada di bulan Syawal dan selanjutnya, dan sifat buruk akan hilang. Dan tentu yang ketiga, hidup seseorang akan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ini kembali menjadikan bahwasanya jika seseorang menapaki Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan ke depan menjadi orang-orang yang lebih baik daripada bulan sebelumnya. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan, ingin predikatkan menjadi la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang memiliki pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Menjadi Ramadan yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dan berjumpa lagi dengan Ramadan yang selanjutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.